Polri terkait kasus dugaan ijazah palsu. Setelah Jokowi memberikan keterangan, pihak Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara pekan ini. Presiden ke-7 RI Joko Widodo diperiksa di Bareskrim Polri terkait kasus dugaan ijazah palsu. Selain diperiksa sebagai pihak terlapor, Jokowi juga mengambil ijazahnya yang sebelumnya sempat diserahkan ke penyidik Bareskrim. Jokowi mengaku mendapat 22 pertanyaan yang berkaitan dengan ijazah, skripsi, hingga kegiatannya selama menjadi mahasiswa. Jokowi sempat mengungkapkan dirinya sedih jika proses hukum kasus ijazahnya ini akan berlanjut ke tahap selanjutnya atau ke pengadilan. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya, saya itu sebetulnya sedih. Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya. Setelah Jokowi memberikan keterangan terkait kasus tudingan ijazah palsu, Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara pekan ini. Pada minggu ini juga, tindak lanjutnya akan dilakukan gelar perkara oleh penyidik, di mana nanti pada tahapan hasil penyelidikan ini akan disampaikan secara transparan maupun juga terbuka. Bareskrim Polri tengah menyelidiki laporan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Penyelidikan dilakukan berdasarkan surat pengaduan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA pada 9 Desember tahun lalu, serta laporan pengaduan dari Egy Sujana pada 9 April lalu. Sementara Jokowi melaporkan 5 orang terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Salah satu nama yang dilaporkan Jokowi adalah Roy Suryo. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ulas proses hukum kasus ijazah Jokowi ini bersama Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis Rizal Fadilah dan Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik. Selamat malam Pak Rizal, Bung Freddy. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Selamat malam, ya. Iya, selamat malam. Saya ke Pak Rizal dulu. Hari ini kan Pak Jokowi sudah datang memberikan keterangan ke Bareskrim dan juga tadi setelah dari Bareskrim meyakini bahwa itu adalah ijazah yang asli yang sudah diperiksa oleh lapor. Bagaimana? Anda masih yakin atas tudingan yang disampaikan pihak Anda? Ya, saya kira itu bagian dari proses langkah lanjut pengaduan dari TPUA. Oleh karena itu tentu TPUA menunggu sampai proses akhir begitu dari tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak Bareskrim. Saya kira dengan pemanggilan ataupun undangan kepada Pak Jokowi itu menambah menuju ke proses ujung dari tahapannya Bareskrim, terutama setelah keluarnya SP Lidik ya tanggal 10 April yang sebenarnya TPUA sudah melaporkan atau membuat pengaduan masyarakat pada 9 Desember 2024. Tapi ya sudah berproses dan berjalan. Jadi TPUA tentu masih menunggulah gitu kan proses akhir dari semua langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Bareskrim Mabes Polri. Dari lidik ya mungkin nanti apakah ke sidik atau bagaimana ya tentu kami akan menunggunya. Hanya harapannya adalah bahwa ketika nanti uji forensik diharapkan transparansi
dan objektivitas itu bisa menghasilkan hasil yang dapat dibaca oleh publik sebagai sesuatu yang optimal, begitu Pak. Pak Rizal, artinya kan kalau uji lab 4 menyatakan bahwa ijazah itu asli, otomatis tidak akan naik sidik. Atau bahkan nanti bisa berbalik ke pihak TPUA yang menuding bahwa ini adalah ijazah palsu. Anda siap dengan konsekuensinya? Ya, saya kira semua mengandung konsekuensi ya. Tapi dari sisi TPUA sebenarnya melalui pengaduan masyarakat ke Bareskrim itu adalah untuk mencari kepastian. Gitu. Sejak awal TPUA membuat pengaduan ataupun pelaporan ataupun gugatan ke Pengadilan Negeri untuk perdata, kemudian juga pendampingan pidana di Solo, sampai ke masuk lagi perdata lagi, lalu ke Bareskrim membuat pengaduan masyarakat, bahkan TPUA sudah berangkat ke Jogja, ke UGM, dan ke Solo juga langsung menanyakan ke Pak Jokowi dalam rangka mencari kepastian hukum, gitu. Apakah memang ijazah itu asli atau palsu, begitu. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh TPUA itu adalah mencari kepastian hukum, begitu. Kalau memang terjadi pelanggaran hukum ya tentu ada sanksi hukum, begitu. Jadi soal konsekuensi semua berkonsekuensi, akan tetapi bahwa tujuan daripada TPUA melakukan proses sampai pengaduan ke Bareskrim adalah untuk mencari kepastian hukum mengenai status ijazah Pak Jokowi apakah asli atau palsu. Oke, dengan saat ini kan kepastian hukum yang dicari sudah berlangsung dan saat ini masih tahap penyelidikan. Bung Freddy, Anda melihat dengan kedatangan Pak Jokowi hari ini bisa dikatakan bahwa Pak Jokowi percaya diri dengan bukti yang dimiliki? Ya, terima kasih. Yang pertama kami mengapresiasi Bareskrim ya. Telah melakukan proses penyelidikan ya hingga saat ini. Pak Jokowi juga sudah memberikan keterangan, demikian juga telah memberikan ijazah palsunya. Saya rasa ini proses yang sangat transparan. Bareskrim juga telah membuka kepada publik. Nanti kita tunggu memang minggu depan apa yang terjadi di dalam gelar perkara. Ya, bukan masalah Pak Jokowi percaya diri atau tidak, tapi beliau sudah sebagai warga negara yang baik. Memang kalau dipanggil, kalau diminta, ya memang harus memenuhi panggilan penyidik. Memang beliau harus mempertahankan dalam hal ini karena dituduh ijazah palsu, maka beliau harus membawa ijazah palsunya. Harus membawa ijazah aslinya, ya. Memperlihatkan dan memberikan kepada penyelidik untuk katakanlah saya nggak tahu apakah memang dilakukan lab print atau diuji bagaimana, silahkan penyelidik yang tahu, tapi sekali lagi kami tegaskan bahwa ini adalah kewajiban hukum Pak Jokowi untuk memenuhi panggilan penyelidik dalam hal ini. Oke, kalau Pak Rizal akan percaya dengan apa yang disampaikan oleh lab 4 apapun hasil pengujian terhadap ijazah yang dibawa oleh Pak Jokowi, Pak Rizal? Ya, kata kuncinya adalah soal transparansi, akuntabel, ataupun juga dapat dipertanggungjawabkan oleh publik. Bagaimana menilainya? Ya, maksudnya nanti dari bukan hanya menyebut misalnya ini asli atau ini identik, tapi juga harus ada penjelasan kepada publik tentang bagaimana cara melakukan pengujiannya itu. Misalnya soal usia kertas, soal tulisan, soal tinta, ya gitu kan, berapa tinta yang ada dan sebagainya, sehingga masyarakat, oh iya betul pengujiannya ini sangat objektif, transparan. Nah, syukur-syukur sebenarnya kita harapkan bahwa di dalam proses uji forensik itu juga melibatkan ahli-ahli yang dari sumber yang independen. Nah, kalau begitu maka nanti hasil dari kajiannya Bareskrim Mabes Polri itu objektif dan tidak kontroversi. Yang kita khawatirkan adalah justru keputusan itu menimbulkan kontroversi baru. Oleh karena itulah diharapkan pihak Bareskrim bisa mengurai lebih detail
tentang proses yang dilakukannya sehingga sampai pada kesimpulannya apakah itu identik tidak identik atau asli tidak asli atau palsu. Saya kira seluruhnya berujung pada alasan rasional yang bisa diuji oleh publik gitu. Saya kira ini sehingga kita dan TPUA itu bukan mewakili TPUA sendiri, tapi memang mewakili aspirasi publik yang ingin tahu apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Oke, Bung Freddy tadi akan percaya tapi dengan syarat harus dibuka bagaimana prosesnya dan sebagainya. Bung Freddy juga melihat harus seperti itu? Ya, gini. Bung Freddy Bareskrim itu kan mempunyai mekanisme sendiri. Ya, penyelidikan itu di dalam hukum kita juga itu ada mekanisme. Ya, ada proses-proses tersendiri di mereka itu. Jadi, dan kasus katakanlah ijazah palsu, dokumen palsu, akta palsu, itu juga bukan sekali Bareskrim melakukan penyelidikan ataupun penyidikan terhadap itu. Jadi sudah ada mekanisme baku. Jadi menurut saya tidak perlu kita menggurui atau mengajari Bareskrim dalam hal ini. Kalaupun teman-teman TPUA mau memberikan masukan, menyarankan, itu sah-sah saja. Tetapi sekali lagi, tolonglah jangan dibangun narasi-narasi ya belum apa-apa, tapi memang saya lihat memang dari awal memang begitu. Kemarin nantang misalnya nih Roy Suryo dan kawan-kawan, nanti silahkan laporkan, begitu dilaporkan saya bilang waktu itu nanti kalian ngomong kriminalisasi. Nah benar dibangun narasi-narasi seperti itu. Sudahlah kita percayakan kepada Bareskrim ya. Tuntut transparansi oke, tapi bukan transparansi ataupun mau seperti apa yang kita inginkan. Karena Polri sudah mempunyai mekanisme terhadap proses yang mereka lakukan. Dan saya percaya, saya yakin Polri akan transparan terhadap proses ini. Demikian juga gelar perkara, saya yakin silahkan mungkin teman-teman TPU akan minta diundang atau bagaimana. Saya rasa itu bisa juga dilakukan. Tapi sekali lagi saya percaya Bareskrim dalam hal ini akan transparansi dalam melakukan proses penyelidikan ini. Oke, kalau dari Pak Rizal tadi kata Bung Freddy boleh meminta transparansi tapi juga bukan menggurui pihak dari Bareskrim Polri. Ya, jadi betul. Saya kira transparansi objektivitas itu digambarkan oleh keterbukaan dari pihak Bareskrim sendiri untuk hasilnya ini bisa diuji oleh publik gitu. Jadi tetap saja dia harus merasakan bahwa hal ini bukan final. Masyarakat boleh mengujinya. Saya kira itu sebetulnya kedewasaan dan sikap objektifnya pihak Bareskrim. Karena bukan berarti Bareskrim tidak pernah salah loh gitu. Banyak pada hasil ujinya yang juga bisa menimbulkan kontroversi. Kasus kilometer 50, kasus Wongso, kasus Vina, atau mungkin banyak kasus-kasus lain yang justru menimbulkan kontroversi berikutnya. Kalau tadi supaya untuk kasus ini tidak menimbulkan. Oke, kalau Pak Rizal, maaf saya mau tanya tadi. Tadi kan Pak Rizal bilang bahwa tapi bukan berarti Bareskrim bisa salah. Artinya kan ada peluang kontroversi yang menurut Pak Rizal bisa diuji ulang. Tapi mekanismenya seperti apa? Karena kan kalau kita bicara soal mekanisme pidana, laporan ini yang ditindaklanjuti dan uji lapor yang punya legitimasinya adalah dan punya legalitasnya ada dari pihak Polri. Pak, misalnya mekanismenya misalnya soal uji skripsi. Uji skripsi kan yang dipermasalahkan adalah soal lembar pengesahan. Nah, untuk menguji lembar pengesahan itu, tentu Bareskrim bisa menguraikan tentang apakah betul keraguan publik yang menyangkut misalnya phone face, bahwa itu adanya baru tahun 92, nah 85 belum ada gitu kan, soal Windows, soal DOS. Saya kira itu harus dijawab, dijelaskan gitu. Kemudian soal keraguan soal cap di ijazah misalnya itu kan, soal warna merah yang tidak masuk ke jas ataupun ke fotonya Pak Jokowi, itu dijelaskan gitu. Kemudian juga umur, date-nya, soal kertas antara lembar pengesahan dengan konten atau isi skripsi, itu juga harus dijelaskan. Artinya bahwa
telah diuji mengenai usia kertas masing-masingnya, Oh, jadi hal teknisnya juga harus turut gitu kan. diuji Saya kira begitu ya? itu perlu mendapat sebagai bukti bahwa itu siap untuk diuji oleh siapapun, begitulah, bahwa Bareskrim sangat dipercaya untuk menghasilkan, tapi dengan argumen dan alasan yang bisa diterima juga oleh publik. Gitu. Oke, nah kalau Bung Freddy lihatnya bisa tidak mekanismenya tadi, kalau tidak, kalau ada yang masih diragukan secara parsial diuji? Ya silakan saja, seperti saya katakan tadi ya, teman-teman TPUA menyarankan, tapi sekali lagi Polri itu punya mekanisme sendiri, itu hal-hal teknis. Ya, kalaupun memang itu harus dilakukan Polri, pasti mereka lakukan. Tapi saya bilang tadi bahwa ya pembuktian terhadap atau proses pembuktian terhadap ijazah atau akta autentik ini Polri sudah mempunyai mekanisme sendiri. Bahkan untuk ijazah ini kan kasus sederhana ya. Secara undang-undang ya, itu dalam hal ini ijazah S1 UGM itu mempunyai kewenangan sistem pendidikan, undang-undang sistem pendidikan nasional memang UGM mengeluarkan ijazah, jadi sebetulnya sangat sederhana, ditanya saja UGM, ini benar kau keluarkan, apa buktimu mengeluarkan ini? Semua dokumen-dokumen dibuktikan, diperlihatkan kepada Mabes Bareskrim hal ini. Sebenarnya sesederhana itu, tetapi kalau memang penyidik akan melakukan seperti apa yang dikatakan Pak Rizal tadi, it's okay, bagi kami tidak ada masalah di situ, karena memang Pak Jokowi, kami juga yakin betul bahwa memang ijazah itu dikeluarkan UGM, jadi tidak ada masalah dengan yang disampaikan Pak Rizal. Tetapi sekali lagi, itu kewenangan Bareskrim Polri. Tolong teman-teman ini jangan membangun narasi-narasi seolah-olah kalau nanti sudah keluar ya hasilnya malah dibangun lagi narasi-narasi ketidakpercayaan kepada Polri. Kasihan. Jadi ini nggak ada ujungnya. Demikian. Oke, ujungnya mau kemana Pak Rizal? Kalau tadi kata Bung Freddy, kalau nanti sudah ada hasil dari uji lapor, ternyata ijazahnya asli dikatakan, tapi masih tidak percaya juga. Lalu akan lewat mana lagi? Ya, bukan soal percaya tidak percaya, tapi pada alasannya kan, ataupun polanya, atau mekanisme yang tadi disebut Pak, setuju Pak Alek Damanik bahwa itu punya mekanisme. Tapi mekanisme itu harus jelaskan kepada publik sehingga tidak kontroversi lagi. Jadi kontroversi itu bukan soal asli atau ijazah palsu. Kalau disebut asli jadi kontroversi, bukan. Tapi berbasis pada mekanisme yang transparan, mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik gitu, bahwa oh iya bener loh gitu, pengujiannya ini sudah komplit gitu kan, sudah multisisi, sudah berbagai aspek teknologi digunakan. Nah itu sampaikan gitu, karena ini agak berbeda dengan pengujian ijazah ataupun sertifikat yang bukan orang yang punya jabatan sebagai orang nomor 1, presiden, mantan presiden. Oleh karena itu harus agak spesial gitu kan, bukan berarti bahwa berbeda kedudukan hukum, tapi justru untuk membuktikan keraguan publik terjawab oleh hasil uji forensik Mabes Polri itu. Saya kira rakyat akan menerima kalau pengujiannya tadi transparan, mekanismenya bisa dipertanggungjawabkan, nggak akan menimbulkan kontroversi apapun yang diputuskan. Tapi sebaliknya, kalau tidak memiliki argumen dasar ataupun alat uji yang bisa dipertanggungjawabkan atau transparan dan sebagainya tadi kita sebut, maka bakal menimbulkan kontroversi baru. Saya kira Bareskrim itu mencegah itu, apalagi kalau bisa membangun mekanisme keterlibatan gitu kan, pihak-pihak yang ahli ataupun pihak yang independen. Wah, saya kira itu adalah upaya yang dihargai nanti oleh publik, nggak akan menimbulkan kontroversi lagi. Oke, Bung Freddy terakhir, jadi kalau sebenarnya nanti hasil uji lapornya disampaikan secara terbuka dengan metode yang jelas, dijelaskan seterang mungkin kepada publik, harusnya ini nggak jadi masalah, Bung Freddy? Iya, bagus kalau dijelaskan memang itu. Kami juga berharap Bareskrim melakukan itu, tapi sekali lagi ya tidak perlu didikte Bareskrim dalam hal ini. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap penanganan kasus seperti ini. Tapi saya terakhir saya tegaskan ya, gini loh,
UGM itu belum pernah mempunyai kasus, belum pernah mempunyai track record di dalam penerbitan ijazah, katakan ijazah palsu, ijazah tidak benar, atau apapun itu. Sekali lagi, UGM belum pernah mempunyai kasus itu. So, lantas teman-teman ini, ya Rosyuro dan kawan-kawan, apa alasannya tidak mempercayai UGM bahwa telah mengeluarkan ijazah Pak Jokowi? Kemudian setelah UGM menyampaikan kebenaran itu, keaslian bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar asli, kemudian teman-teman ini terus saja ribut. Berarti kan jelas di sini niatnya tidak baik, ya, mensreanya jelas, niatnya jahat, gitu loh. Karena sekali lagi, kalau memang mempermasalahkan, permasalahkan UGM, baru permasalahkan Pak Jokowinya. Nah, dalam hal ini, ya, UGM sudah bicara. UGM sudah menyatakan asli, tapi tetap saja. Jadi niatnya apa? Oke, baik. Ya, baik. Singkat saja Pak Rizal, apakah betul ada mens rea jahat dari pihak pelapor? Iya. Iya, Pak Rizal. Pak. Iya, singkat saja. Tadi karena apa Pak Bung Freddy menanyakan bahwa apa niatnya sebenarnya? Apakah betul ada mens rea itikat buruk, mens rea jahat? Apakah tidak cukup klarifikasi dari UGM sehingga harus dibawa panjang ke kasus itu? Kami kan sudah ke UGM, gitu kan, untuk meminta penjelasan atau klarifikasi itu. Tapi ternyata pihak UGM itu tidak terbuka, gitu. Bahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh TPUA juga ataupun oleh ahli atau seperti Dr. Rismon, Dr. Roy Suryo, itu tidak memberikan jawaban-jawaban, apalagi dokumen-dokumen. Sayang sebenarnya, kemarin kita datang ke UGM itu untuk memastikan, tapi tidak bisa terjadi dialog yang dalam mengenai uji dokumen. Padahal sebetulnya kita diskusikan di situ. Nah itulah, jadi sampai kita ke UGM kemarin tidak mendapat jawaban gitu. Jadi bukan berarti tidak mau ke UGM dan bukan berarti tidak bisa menerima penjelasan. Memang UGM-nya tidak menjelaskan dan tidak memberikan data-data yang dibutuhkan. Begitu Bu, Mbak. Jadi akhirnya sekarang dibawa ke jalur hukum, harus diikuti prosesnya. Saat ini sedang berjalan dan gelar perkara juga akan dilaksanakan pada pekan ini. Terima kasih Pak Rizal Fadilah, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Terima kasih Bung Freddy Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Selamat malam. Ayo Pak Freddy. Baik, terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI melantik seorang polisi aktif sebagai Sekretaris Jenderal. Apa